Kali ini kita akan membahas buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Kita akan melihat daftar isinya. Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 5 bagian dan 13 bab. Diawali dengan prolog dan diakhiri dengan epilog. Pada bab 1 membahas tentang perspektif estetika, yaitu tentang elemen dasar estetika. Isinya apa saja? Bab ini juga membahas tentang cakupan isi buku, tentang pembagian-pembagiannya. Ini sebagaimana yang dilakukan dalam buku-buku akademis. Kemudian di bab 2 membahas tentang terminologi estetika. Definisi-definisi dirampungkan di awal, yaitu tentang definisi estetika, derivasi kata estetika, perbandingan definisi estetika, yaitu definisi estetika yang ada di dalam buku ini dibandingkan dengan yang ada di buku-buku lain, karena ada perbedaan definisi. Di bab ketiga membahas tentang estetika sebagai kajian multidisiplin, yaitu hubungan estetika dengan berbagai disiplin ilmu, baik itu dengan filsafat, psikologi, seni, semiotika, sosiologi dan antropologi, kajian budaya, sejarah, politik dan ideologi, agama, ekonomi, komunikasi, matematika, komputasi, dan kemungkinan-kemungkinan keterkaitan estetika dengan ilmu yang lain. Itu di bab ketiga. Kemudian di bab keempat membahas model estesis, meliputi persoalan model itu sendiri apa, juga membahas tentang semiotika, karena cara analisis estetika di dalam buku ini memanfaatkan cara analisis semiotika. Dengan demikian semiotika dibahas dengan lebih rinci. Kemudian membahas tentang semiosis, yaitu proses semiotika. Kemudian model semiosis Peircean. Nah, ini yang digunakan di dalam buku ini. Kemudian tentang estesis. Semiosis tadi tentang proses semiotika. Nah, kalau estesis ini proses estetis. Kemudian estesis berdasarkan model semiosis Peircean. Lalu simpulan. Itu di bab 4. Di bab 5 ada pengembangan model estesis. Bagaimana model estesis tadi setelah diperoleh itu dikembangkan agar dapat dipakai untuk melihat persoalan-persoalan estetika lebih lanjut. Yaitu meliputi estesis sosiologis, transfer pengalaman estetis, rantai estesis, keselarasan estetis, benturan estetis. Nah, ini menarik, ini ada benturan estetis. Dan juga benturan estetis di dalam diri maupun persoalan subjek dan objek yang diakhiri dengan simpulan. Buku ini setiap bab diakhiri dengan simpulan. Nah, di dalam bab ke-6 membahas tentang spektator atau seorang penikmat objek estetis. Dalam bab ini pembahasannya rinci, meliputi tinjauan teori pengalaman estetis. Nanti ada teori disinterested yang dikeluarkan oleh Immanuel Kant. Juga dibahas tentang teori simpati dan empati, teori jarak psikis maupun teori kontemplasi di dalam pengalaman estetis. Bab ini juga menimbang ulang pengalaman estetis, karena pengalaman estetis ini menjadi persoalan yang inti di dalam pembahasan estetika. Maka perlu dibahas atau ditunjukkan petanya lebih jelas di dalam buku ini. Kemudian bab ke-7 itu meliputi kreator, yang pembahasannya terkonsentrasi pada persoalan seniman maupun potensi pada seniman, dan juga pengalaman artistik, suatu pengalaman yang dialami oleh seniman. Kalau tadi pengalaman estetis, pengalaman yang dialami oleh spektator ketika
menghadapi objek estetis. Nah, masih di bab ke-7 tentang kreator atau tentang seniman, juga dibahas tentang penciptaan, yaitu penciptaan karya seni, baik persinggungan dengan alat, material, dan teknik, maupun komunikasi, ekspresi, imajinasi, dan fantasi. Bab ini juga membahas tentang pasca penciptaan karya seni, yaitu meliputi presentasi karya seni, maupun membahas seniman dalam dunia seni. Pada bab ke-8 membahas tentang objek estetis natural, baik berupa benda, kegiatan, maupun bahasa. Nah, objek estetis kultural dibahas pada bab ke-9. Ini meliputi objek estetis kultural non-seni maupun objek estetis kultural yang berupa seni. Nah, ini lebih ditekankan yang berupa seni di dalam buku ini. Yang dibahas meliputi antara seni dengan art, persoalan terminologis, kemudian problem pendefinisian seni, juga pembahasan tentang wujud seni, seni yang berupa benda, seni yang berupa aktivitas, dan seni yang berupa bahasa. Bab ke-9 ini ditutup dengan pembahasan antara bentuk, fungsi, dan makna. Tentu saja terdapat simpulan di dalam bab ini. Bab yang ke-10 membahas tentang estetika aksiologis atau tentang nilai estetis. Pembahasannya adalah pertama soal nilai itu sendiri, apa itu nilai. Kemudian nilai antara objektif dan subjektif. Tentang subjektif dan objektif di dalam estetika ini, saya pernah memberikan kuliah di Prodi Seni Murni ISI Yogyakarta. Jika rekan-rekan pengen mengikuti videonya, bisa klik link berikut ini. Lalu tentang upaya perumusan nilai estetis. Terdapat beberapa perumusan, antara lain tentang kesatuan, keragaman, dan intensitas, tentang 6 asas bentuk estetis, tentang golden section maupun deret Fibonacci. Bab selanjutnya, bab ke-11 itu tentang ekspresi nilai estetis, baik ekspresi yang berupa order atau keteraturan, yaitu meliputi kanon, harmoni, mimesis, maupun masterly. Juga nilai estetis yang berupa chaos atau disorder, yang berupa kreativitas, disharmoni, deformasi, dan anti-originalitas. Dan juga membahas tentang sublim maupun desepsi. Tentang deformasi ini saya juga pernah memberikan kuliah, khususnya deformasi di dalam seni lukis. Jika rekan-rekan pengen mengunjungi kuliah tersebut, dapat klik video yang berikut ini. Masuk di bab ke-12 meliputi posisi nilai estetis, yaitu nilai estetis independen dan nilai estetis dependen. Buku ini ditutup dengan epilog, yang di bab ke-13 itu membahas tentang persoalan lanjutan. Jadi setelah buku ini membahas tentang apa mestinya. Nah, untuk memudahkan pembacaan, buku ini dilengkapi dengan glosarium, catatan, daftar pustaka, daftar dan sumber gambar, indeks, indeks nama, dan profil penulis. Oke rekan-rekan Painting Explorer Channel, demikian daftar isi buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai.